Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, netizen dimanapun tentunya kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kali ini saya akan menghadirkan ternyata ini video yang menunjukkan alasan petinggi PBNU untuk memecat daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani sebagai tentu kepengurusan Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Barat. Nah, mengenai daripada apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU ini, bahwasanya seolah-olah organisasi PBNU itu hanyalah milik perorangan, hanyalah milik segelintir beberapa orang yang kuasa, yang bisa saja bertindak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, yang mana ini semua bisa kita lihat dan kita cerna apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU atas pernyataannya, alasan di mana petinggi PBNU itu memutuskan untuk tidak memasukkan Kiai Imaduddin Al-Bantani sebagai kepengurusan LBM daripada Nahdlatul Ulama, bahkan wilayah Jawa Barat. Hal ini amat sangat kuat saya katakan karena apa yang Ketua PBNU sampaikan ialah berdasarkan kajian beliau sendiri, penelitian beliau sendiri, dan pemikiran beliau sendiri. Sedangkan seharusnya PBNU mempertimbangkan siapa yang ada di sampingnya, siapa orang-orang yang tentu mempunyai kapasitas untuk beliau jadikan landasan mengambil langkah atau hujah atau tentu pertimbangan, di mana kita menyadari bahwa lembaga PBNU itu sendiri itu dinaungi oleh berbagai macam kepengurusan seperti Katib Am, kemudian Rais Am, ya. Dan apa yang beliau katakan jadi mutlak asumsi pemikiran kajian beliau pribadi, sehingga mengabaikan tentang pendapat-pendapat orang lain, bahkan sekelas Rais Am. Seharusnya beliau tidak memasang badan dalam hal ini, karena mengapa beliau katakan penelitian saya bukan atas penelitian dan kajian kami, itulah tentu saya berasumsi bahwa keputusan kemudian pola pikir yang menghasilkan dan berakibat tidak masuknya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sebagai kepengurusan Nahdlatul Ulama itu adalah mutlak pemikiran beliau semata. Nah, saudaraku, tentu hal ini amat sangat miris karena ternyata betul adanya apa yang dikatakan oleh kalangan Nahdien, bahkan mungkin mereka tercatat di struktural kepengurusan wilayah, cabang, bahkan ranting. Tetapi seolah-olah di sini NU itu hanyalah milik perorangan, di mana saat ini hanyalah sebatas suatu wasilah untuk menopang kepentingan-kepentingan belaka, tidak mengedepankan kemaslahatan, terlebih untuk tentu mengatasi persoalan atau permasalahan apa yang terjadi di kalangan mayoritas Nahdien. Sangat amat menyayangkan tentu apa yang disampaikan oleh petinggi bahkan Ketua Umum PBNU saat ini. Nah, saudaraku, sebelum tentu kita panjang lebar mereaction apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU, mari kita simak terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Dan apa analisa yang saya sampaikan bukanlah semata-mata asumsi belaka, kan tetapi berdasarkan dengan fakta. Simak videonya dan nanti kita akan reaction. Soal nasab Alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tadas. Saya jujuk lah, saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lagi gitu. Saya bilang ini soalnya pokoknya ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal sugon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampai mencari tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini anak-anak diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, setelah teliti enggak ada catatan cuma 100 tahun. Terus ada lagi 50 tahun, tapi tidak mungkin lengkap. Nah, jadi soal kajian ini beliau mengatakan sudah diteliti, dijujuk, bahkan sampai akarnya. Yang intinya beliau mempersalahkan dengan kalau harus dengan silsilah catatan yang lengkap. Dan dalam permasalahan ini, ujungnya langkah yang terbaik ialah dengan mengedepankan husnuzon. Nah, itu pola pemikiran daripada Ketua PBNU kita saat ini. Nah, tentu hal ini menurut saya adalah tindakan yang gegabah dalam mentelaah, terlebih
dalam mengambil sebuah eksekusi finish keilmuan yang tanpa dengan dasar. Jikalau banyak perselisihan, artinya di situ sudah jelas menunjukkan bahwa hal tersebut mempunyai indikasi permasalahan di sana. Nah, adapun soal catatan, di mana catatan tersebut itu memang sudah konsisten dilakukan oleh para nakobah, nasabah di masa-masa abad 1, 2, 3, 4 yang terang benderang menyebutkan garis keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan untuk selanjutnya itu terputus, tidak ada riwayat. Pahami di situ. Dengan keterputusan di situ, kemudian menyambung lagi dan tidak berhujah kepada sumber catatan yang sudah lampau, itulah yang menjadi gaduh persoalan ini. Di mana dari awal abad 2, 3, 4 bahwa tidak disebutkan nama yang menjadi tokoh dipermasalahkan Datuk Bani Ba'alawi. Sedangkan kalau kita kaji lagi dalam sudut pandang yang lain atau yang berbeda, bukankah yang melakukan pembantaian kepada cucu baginda Rasulullah SAW atau garis keturunan, atau di sana sejarah mencatat adalah yang terjadi pada zaman Karbala, pembunuhan yang terjadi kepada keturunan baginda Rasulullah diprovokatori, ya, diprovokatori oleh orang yang bernama Ubaidillah, sehingga untuk keturunan selanjutnya ada hal semacam mustahil untuk mencantumkan nama keturunan baginda Rasulullah yang mengidolakan dari orang yang telah membunuh daripada keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu dari sudut pandang yang lain. Yang menjadi provokator, pemenggalan kepala kepada cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ubaidillah yang tercatat terang benderang di situ. Dan untuk generasi selanjutnya ada orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatasnamakan datuknya Ubaidillah. Sehingga mungkin bisa dipahami dan kita ambil poinnya, bagaimana mungkin nama tokoh orang yang membunuh keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan namanya untuk generasi berikutnya, sehingga nalar ini tidak bisa diterima dengan akal sehat, sebagaimana di sana kita tidak pernah atau bahkan melihat orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang sudah jelas dimurkai oleh Allah, diabadikan atau diturunkan nama-nama tersebut kepada keturunannya untuk yang berikutnya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, di anak keturunan mereka itu sirna, nama itu tidak ada. Dan sebaliknya di Ubaidillah ini bangkit nama tersebut di keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya di situ. Dan poin yang kedua, adanya kerancuan tersebut, itulah artinya data tersebut mempunyai problem tanda kutip yang harus diteliti dan dikaji. Kita simak untuk selanjutnya. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah, tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah, sampai kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampai ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot. Dari pernyataan beliau berikutnya, di mana beliau berasumsi bahwa bangsa Arab adalah bangsa ummi, di mana kreatif mencatat itu adalah hanya kreatif masa kini. Jadi apakah ini bisa kita percaya, sedangkan kitab-kitab yang lahir dari bangsa Timur Tengah Arab itu ribuan jutaan, kok bisa kreatif mencatat itu kok hanya terjadi pada masa era-era masa kini? Sedangkan kita ketahui bahkan di mana sekelas fakultas pertama dunia itu adalah kejayaan masa Islam ada. Jadi pernyataan ini tentu justru tidak bisa kita percaya. Sedangkan di mana pencatatan itu memang sudah ada. Adanya klaim bahwa keterputusan itu kan klaim belaka. Ada suatu problem di mana ada permasalahan, bla 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 yang banyak tentu mereka klaim di sana tentang ekonominya, tentang jangkauan, tentang situasi dan kondisi, sehingga catatan itu tidak sempat dicatat oleh mereka, tidak diketahui karena jaraknya jauh. Ini adalah kan klaim belaka dari mereka. Di mana sesungguhnya kalau pernyataan ketua PBNU ini seperti ini, maka kita mengkhawatirkan generasi-generasi kita.
di mana untuk pemantapan terlebih di soal akidah. Dan beliau mengatakan poin selanjutnya, kalau kita meminta catatan daripada baginda Rasulullah sampai ke Nabi Adam, kalau untuk utuh, ya repot. Sampai berkias ke sana. Kalaupun orang-orang saat ini mengaku keturunan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, saya rasa tidak ada pengaruh di dalam syariat yang kita tentu pegang selama ini yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau melebar untuk mempertanyakan tentang catatan sezaman, sekarang ini kita pertanyakan sebesar mana potensi rusaknya akidah ketika seseorang mengaku umpamanya keturunan Nabi Isa. Saya rasa tidak ada pengaruh. Beda halnya ketika anak turunan baginda Rasulullah SAW yang sudah diatur di dalam syariat harus dicintai, harus dihormati, harus dihargai. Sementara untuk validalitas mereka ini diragukan dan perlu dikaji, perlu diteliti, perlu dikonfirmasi. Tujuannya kan seperti itu. Kalau untuk keturunan yang lain tidak ada hubungan dengan syariat ini, tidak akan merubah akidah-akidah. Maka penghujungnya apapun yang dikatakan oleh keturunan baginda Rasulullah SAW, maka bagian dari fatwa. Dan bisa jadi itu ada unsur syariat yang wajib sekali lagi kita lakukan. Maka dengan itu, dengan adanya potensi mereka yang akan mengambilkan dari itu, hendaknya kita teliti dan kita kaji. Jadi seperti itu seharusnya. Hendaknya ya kita bijaklah dalam hal ini, jangan melebar. Harus kita tanyakan keturunan terlebih adalah di luar akidah syariat baginda Rasulullah SAW. Itu tidak sama sekali berpengaruh. Beda halnya ketika kita saat ini mutlak husnudon dan tidak memverifikasi, sudah nampak, sudah akan jelas kemadorotan itu akan lebih banyak daripada maslahatnya. Bukan pula tidak ada maslahat. Maslahatnya ada, cuman kemadorotannya akan lebih nampak. Dan itu siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Kemudian kalau yang ribuan itu ada yang palsu, apakah petinggi PBNU yang akan menanggung dosa segala umat Nahdien yang ada di Nusantara ini? Kami itu memperjuangkan dengan akal sehat. Sehingga kami ditanamkan oleh guru-guru kami, tidaklah berkata sesuatu tentang apa yang Anda tidak ketahui. Dan kenyataannya ini tidak kita ketahui dan tidak bisa kita nafikan dan tidak ditolak, memang begitu adanya. Jadi kalau berbicara dengan ilmu, dengan data yang valid, itulah yang kami harapkan. Bukan hanya sekedar statement yang tidak tentu menumbuhkan rasa di mana itu menguatkan kaidah kita, meyakinkan kita bahwa apa yang menjadi fatwa tokoh petinggi PBNU ini bisa memberikan suatu pengaruh dan mengerti tentang keadaan para Nahdien akar rumput saat ini. Oke, kita lanjut. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki tidak harus. Maka saya lebih memilih ikut Sayyidina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya tuan dua. Dari laki-laki dan perempuan sama saja, bisa saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada. Tuan dua itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar. Itu ya kemungkinan besar dia membawa nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau tuan dua dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Untuk kali ini beliau mengatakan bahwa silsilah nubuwah itu bukan hanya sekedar diambil dari keturunan garis laki-laki saja, tetapi perempuan juga ya dianggap sebagai dzurriyyah, keturunan baginda Rasulullah SAW yang punya nasab. Akan tetapi apakah beliau tidak mendengar ketika para habaib tidak mengakui dzurriyyah Wali Songo sebagaimana mereka klaim bahwa yang ada ialah dari jalur perempuan, sehingga nasab mereka adalah terputus. Artinya pemikiran dari ketua PBNU ini sudah bertolak belakang dengan para habaib Ba'alawi sesungguhnya. Dan kalau apa yang beliau sampaikan kepada jamaah untuk tentu mengakui baik perempuan ataupun laki-laki itu sama kedudukannya, setara, itu bukan suatu fatwa, bukan suatu aturan yang mutlak. Nah disinilah tentu betapa aneh ketika ucapan yang legalitasnya ini tidak berdampak kepada Nahdien secara mayoritas, di mana pola pikir kita Nahdien dengan mereka itu jelas berbeda. Dan apa yang disampaikan oleh ketua PBNU sekali lagi itu bukan suatu hal aturan fatwa yang harus kita pegang. Kita mensiarkan itu, kita mengumumkan itu, memberitahu tentang posisi di mana keduanya adalah setara. Pengukuhannya itu tidak ada di sana. Sehingga kalaupun mau dikukuhkan, ya setidak-tidaknya harus ada yang dilemahkan. Karena kalau mau disamaratakan, jelas tidak bisa. Karena kilahan mereka
keturunan nasab yang absah itu hanya dari jalur laki-laki, lain daripada itu terputus. Dan persoalan ini terkait dengan persoalan awal pertama kali mencuat, yaitu mentiadakan atau tidak mengakui keabsahan nasab kalangan keturunan Wali Songo. Jadi di situ. Jadi inilah di satu sisi beliau menjelaskan apa yang bertolakan dari kalangan habaib Ba'alawi, akan tetapi perkataan itu tidak ditujukan kepada kalangan habaib Ba'alawi, ditujukan kepada Nahdiyin, seolah-olah seperti itu. Seharusnya PBNU tujukan langsung bahwa kebenaran itu seperti itu, sehingga para habaib Ba'alawi itu mengakui kesetaraan nasab atau nubuah baginda Rasulullah SAW, itu baik dari jalur laki-laki dan perempuan itu adalah setara. Dan prinsip mereka kalangan habaib Bani Ba'alawi itu tidak akan mungkin mengakui hal semacam itu, karena mereka sudah tercatat dan mereka punya prinsip apa yang mereka sudah jalani. Tidak semudah itu dan segampang itu untuk merubah prinsip dan pola pikir mereka yang jelas memiliki suatu keinginan ataupun hajat kebutuhan yang terselubung. Jadi begitu. Kita lanjut. Sama mulianya, walaupun nggak pakai nama FAM. Jadi semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan, walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab dari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita muliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting, itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih yang betul-betul kurang kerjaan. Nah, kemudian soal musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat kita ini kan sebetulnya yang ngasih sepeleng. Karena kita maklum ada aja orang NU yang kayak siapa Kiai Maidim tadi. Kiai Maidim tadi ya. Kepengen ada punya presiden mahkota dari NU. Itu ada saja. Makanya kita bikin batasan formal yang sudah jadi keputusan utama. Tidak boleh pakai lembaga. Kalau atas namanya bukan lembaga, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi musrah-musrah. Kalau sana bikin musrah dukung si A, sampai bikin musrah dukung B, itu juga tidak apa-apa. Santai aja. Sama-sama musrahnya. Iya. Sama-sama musrahnya. Yang penting tidak pakai lembaga. Jangan atas nama PBNU, atas nama lembaga atau masjid NU, tidak boleh. Pakai lembaga di kantor NU jangan. Tapi kalau atas nama warga silakan saja. Nah, sahabatku, terlihat nampak ketika ketua PBNU yang enggan mengucapkan atau melontarkan kalimah habaib Ba'alawi. Dia hanya menggunakan kalimah FAM. Jadi bentuk seakan-akan beliau tidak arogan, justru menampilkan beliau artinya tunduk kepada FAM tersebut. Jadi kita lihat di sini beliau pun seolah-olah ya melihatkan ketika mengucap FAM itu sambil tertawa. Artinya memang tidak ada nyali untuk mendobrak siapa FAM tersebut untuk menyebutkan secara gamblang. Nah, begitu pula ketika beliau menyinggung tentang Kiai Imad. Di situ beliau menyindir dengan my name ya, yang tentu disinilah puncak PBNU petingginya mengambil suatu keputusan untuk memberhentikan Kiai Imaduddin Al-Bantani sebagai anggota kepengurusan PBNU wilayah. Tentu hal ini dengan kajian, dengan keterangan dari petinggi PBNU tentu tidak fair, tidaklah relevan, dan tidak logis apa keputusan yang diambil oleh petinggi-petinggi PBNU. Kalaupun ingin meresapel, kalaupun bahkan ingin memecat, seharusnya diagendakan. Seharusnya mungkin ada rapat. Seharusnya itu bukan hal suatu yang instan, yang dadakan begitu diketik surat perintah kemudian dikeluarkan pengumuman pengangkatan, tidak ada pemberitahuan alasan dan sebagainya. Sehingga itu adalah hal yang tidak logis dan hal yang tidak wajar. Kalaupun tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin tentang beliau menggunakan label Nahdlatul Ulama, apakah sudah melalui proses ada teguran surat dari PBNU bahwa untuk melarang mencegah seseorang Nahdiyin untuk tidak menggunakan label-label tersebut, terlebih dalam problem hal nasab ini, atau dengan kepentingan yang mana prioritasnya itu adalah merujuk kepada kepentingan pribadi. Sehingga tentu kalau memang kinerja organisasi itu sehat, akan melalui proses sehingga tidak seinstan apa yang kita saksikan yang seolah-olah itu tiba-tiba dan tidak ada kejelasan yang pasti sebab musabab beliau diberhentikan. Ya, ada sebagian tokoh Nahdiyin berbicara bahwa resapel, kalimah mungkin yang lebih halus daripada pemecatan. Akan tetapi memangkah resapel itu sudah diagendakan?
atau memang sudah direncanakan, atau sudah ada tembusan. Sehingga kita tidak melihat bahwa hal ini keputusan sepihak yang tentu di sini terlebih menunjukkan keberpihakan mereka kepada salah satu di antara apa yang menjadi polemik kita saat ini. Tentu hal ini sekali lagi kami menyayangkan dan tentu sebetulnya kecewa atas tindakan, putusan, dan langkah yang diambil oleh petinggi PBNU saat ini. Nah, saudaraku, itu adalah hak asasi organisasi. Ya, tidak-tidaknya kita memberikan satu bayangan. Ya, mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan, kajian ulang, dan meriset. Mungkin mereka tidak melihat bahwa pergerakan Nahdliyin, wilayah, cabang, sampai pada ranting, ini menanti keputusan yang valid dari petinggi, menanti tentu proses yang akan tentu diberikan mandat oleh petinggi PBNU, sehingga kajian ini bisa terrealisasi, bisa terlaksana di kalangan ranting, di kalangan pesantren, di kalangan cabang, wilayah, sehingga nanti akan menghasilkan kajian yang valid yang bisa dilaporkan atau diajukan ke pusat, bahkan ke Kementerian Agama. Sehingga ketika kita melalui proses kajian yang benar, melalui babul masail umpamanya, itu bukan mutlak asumsi kita pribadi, asumsi kita selaku orang yang berpengaruh, yang mengedepankan tentu pemikiran-pemikiran kelompok tertentu. Sehingga kalau proses itu terjadi, permasalahan itu dikoreksi mulai dari ranting, kemudian cabang, wilayah, dan seterusnya, itulah kajian yang sehat, kajian yang relevan, dan yang logis tentunya. Dan masyarakat akan paham dan tahu yang sesungguhnya, di mana orang yang hanya berstatement mencari sebuah pembenaran, dan mana orang yang betul-betul mencari sebuah kebenaran. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.